Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, al-ikhlas secara bahasa sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, tidak ada kotor-kotornya, ibarat madu-madu yang sudah disaring. Artinya apa? Ini terkait dengan amalan hati kita, terkait dengan niat kita. Bagaimana kita menjadikan niat kita dalam ibadah murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat apa tidak? Rata-rata kita masih ada unsur, entah itu banyak, entah itu sedikit atau bahkan dominan, ya, itu ada unsur ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Kalau tidak ada yang tahu kemudian disebut-sebut, ada bangga atau bunga bahagia ya mendengar seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang dahulu komentar mereka tentang ikhlas? Ternyata sama, keikhlasan itu sesuatu yang berat. Imam Ats-Tsauri misalnya, ma'alastu ala syai'in asyaddu mu'alajati ala niyati. Saya tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Karena apa? Berbolak-balik kadang bisa ya dengan mudahnya begitu. Kadang butuh mujahadah betul-betul, jangan sampai. Ini seorang ulama. Bagaimana dengan orang-orang awam gitu? Majtahattu ala syai'in mujahadati alal ikhlas. Tidak pernah mujahadahku yang paling besar melebihi mujahadah untuk bisa ikhlas. Ini artinya keikhlasan adalah sesuatu yang berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berat tapi harus. Kenapa harus? Kalau tidak ikhlas hancur amal kita. Kalau tidak ikhlas justru kita terancam neraka. Tahu kan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu? Hadisnya lumayan panjang. Intinya Abu Hurairah ketika mau menyampaikan hadis ini pun pingsan. Mau menyampaikan pingsan. Kenapa? Takut. Nanti banyak orang yang mungkin tidak selamat. Ternyata pertama kali orang yang akan dipanggil di sidang itu adalah orang-orang yang menurut kacamata kita amalnya besar. Ya, yang pertama orang yang berjihad fisabilillah. Ini kan luar biasa ya. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan? Aku berperang di jalanmu, membela agamamu. Bohong kamu. Bukankah kamu berperang biar dapat pujian bahwa kamu adalah
pemberani, kamu hebat, kamu pendekar pilih tanding, dan itu sudah kamu dapatkan, faqad qil. Yang satunya lagi guru ngaji, suaranya bagus, ngajar kesana kemari, suruh baca Quran kesana kemari, bagus yang dilakukan, mengajarkan ilmu-ilmu Quran. Tetapi ternyata ketika di sidang dia mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya, dusta kamu. Bukankah kamu melakukan itu agar kamu dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu adalah qori yang hebat, suaranya suara emas, tiada suara seindah suaramu. Nah, itu sudah kamu dapatkan. Yang satu lagi orang yang dermawan, di mana ada seruan infak, di mana ada kotak infak beredar, di mana ada pembangunan, di mana ada proposal, dia selalu berkontribusi. Tapi sayangnya agar dikatakan kamu adalah orang yang sangat dermawan. Nah, kalau ini yang menjadi niatnya, sebesar apapun amalnya sia-sia. Bahkan termasuk orang yang pertama disidang dan pertama dijeburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini perbedaan antara ikhlas lawannya dari riya. Ikhlas sesuatu yang berat, tapi kalau kita riya bisa jatuh seperti tadi. Ya, terus bagaimana? Si malakama begitu. Ya, tetap ada jalan insyaallah. Ikhlas itu sesuatu yang berat, tetapi menjadi mudah, menjadi ringan bagi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya itu biasanya disebut dengan mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, innahu min ibadina mukhlasin. Ya. Al-mukhlasin, bukan al-mukhlisin. Biasa disebut al-mukhlas, yang diikhlaskan. Artinya yang dibuat oleh Allah untuk menjadi ikhlas. Kalau bisa ikhlas dahsyat. 3 orang yang terkurung dalam goa itu, masing-masing tawassul, berdoa kepada Allah dengan tawassul amalnya yang insya Allah ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak klaimer, ya. Saya ikhlas ya Allah melaksanakan itu semua karenamu, tidak, ya. Kalau meyakini ikhlas justru masih perlu keikhlasan. Wallahu alam, diserahkan pada Allah. Ya Allah, jika yang saya lakukan ikhlas karenamu ya Allah, nah kayak gitu. Jika yang saya lakukan ikhlas karenamu ya Allah, tolong dalam kondisi sulit ini, dalam kondisi kami terkurung oleh batu besar menutup pintu gua ini, geser ya Allah. Tergeserlah, didorong dikit, tergeser. Itu 3 orang masing-masing dengan amalnya. Yang satu dengan baktinya kepada orang tua, ikhlas karena Allah. Yang satu dengan amanahnya menjaga harta pembantunya. Yang satu dengan kuatnya dia menahan syahwatnya yang hampir saja terjerumus, tapi beliau selamat karena Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifatifillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah keikhlasan. Ketika orang ikhlas, setan katanya menyerah itu. Kecuali dari hamba-hambamu yang soleh ya Allah, saya tidak kuasa untuk menggodanya. Ini hebat begitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita untuk belajar bagaimana ikhlas dalam setiap amal kita. Caranya bagaimana? Kita harus memperhitungkan antara akhirat dengan dunia. Kita harus memperhitungkan antara balasan dari Allah, ancaman dari Allah, dengan balasan dari orang-orang yang hanya berupa pujian. Apa guna dunia itu jika dibandingkan akhirat? Tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita ria dalam amal, kita mungkin dapat pujian di dunia, tapi akhirat no. Gak bisa. Kemudian kita lihat, apa sih harga sebuah pujian? Memangnya membuat kita bisa terbang, membuat kita bisa kaya, membuat kita bisa. Tidak. Sementara balasan dari Allah berupa surga. Allah berikan pahala, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ridhonya, Allah berikan surganya. Insya Allah.
Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, kita buang-buang amal kita yang harusnya mendapatkan balasan dari Allah sia-sia karena kita sudah menginginkan balasan segera di dunia, hanya cuma ujian. Kan sayang sekali. Terus yang kedua, Pak jemaah sekalian, yang kedua bahwa bisanya kita beramal itu bukan karena kita. Maka kenapa harus kita banggakan? Kita bisa berinfak, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Itu semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih nikmat itu, Allah yang gerakan kita, Allah yang kasih kita fasilitas. Nah, kenapa harus mencari pujian atau balasan dari pihak lain? Nah, dua hal ini sekiranya kita hadirkan senantiasa dalam amal kita. Tapi ini butuh latihan, butuh muhasabah, butuh mujahadah, perang betul. Ya, bagaimana antara dorongan-dorongan setan, dorongan-dorongan nafsu, ya. Yang paling berat, kenapa ikhlas itu berat? Kan nafsu ini tidak dapat bagian. Nafsu pengen dipuji-puji, dia nggak dapat bagian kalau kita ikhlas. Sehingga sangat berat, tapi insya Allah bisa. Bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepadanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam setiap amalan, dan didasari keikhlasan dalam setiap amalan. Karena itulah syarat diterimanya amal, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Makatan ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.